Oke, baik sahabat kicau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kesempatan kali ini. Bagaimana kabar teman-teman semua, para subscriber? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, baik sahabat. Kali ini saya berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi kacer yang macet bunyi atau yang drop mental ketika burung kacer itu kalah dalam perlombaan. Oke, simak video ini hingga selesai, jangan di skip supaya lebih paham lagi. Oke, baik sahabat kicau mania, mengatasi burung kacer yang kalah mental atau yang drop mental ketika di dalam perlombaan merupakan bukan hal yang mudah, karena ini perlu ketelitian, kesabaran, dan ketelatenan ya dalam hal perawatan burung macet bunyi atau drop mental. Lalu kemudian solusi apa yang hendaknya kita lakukan untuk membangkitkan kembali fighter burung tersebut? Yang pertama, kerodong burung secara full, ya, dikerodong secara full. Kemudian disediakan makanan, minuman, dicukupin untuk hariannya, seperti halnya fur, kroto, jangkrik, pulet Hongkong, boleh juga ditambahkan cacing atau extra fooding yang lainnya. Lalu kemudian yang ketiga hendaknya kita sediakan cepuk yang cukup besar ya untuk mandi, supaya dia mandi di dalam kerodong atau di dalam kandang tersebut. Dan yang keempat, bersihkan atau jaga kebersihan kandang, lakukan secara rutin setiap harinya, supaya di saat dalam pengerodongan itu tentunya burung sehat karena kebersihan kandangnya. Lalu kemudian yang kelima merupakan terapi, yaitu terapi yang kita lakukan cuman kita gunakan dengan suara gemercik air ya, suara gemercik air. Kenapa kita lakukan dengan suara gemercik air? Karena di sini suara gemercik air adalah salah satu solusi yang cukup ampuh menurut saya, supaya burung tersebut itu terasa di alam bebas ya. Solusi itu supaya dia terasa di alam bebas, sehingga mengembalikan kembali mental yang sudah drop itu dan kembali ikut keriling. Solusi yang baik. Kemudian dari kelima tersebut sudah kita lengkapin persyaratannya, karena itu persyaratan utama. Kemudian letakkan burung di tempat yang sepi ya, letakkan burung di tempat yang sepi, jangan dikutak-katik kecuali pada saat kita pemberian makan dan pembersihan kandangnya. Kemudian dikerodong kembali dan letakkan di tempat yang sepi. Terus terapi itu lakukan setiap hari atau boleh juga setiap saat suara gemercik air itu. Intinya burung jangan sampai terintimidasi dengan suara-suara burung yang lainnya, apalagi burung yang sejenis. Terus berapa lama untuk terapi ini? Ya, itu tergantung dari si mental kacer itu sendiri. Untuk berapa lamanya kita tidak bisa menentukan. Yang intinya itu perlu kesabaran dan penelitian yang sangat-sangat sabar lah gitu. Setelah burung tersebut terdengar riwik, itu tandanya bahwa burung tersebut sudah mulai
kembali lagi mentalnya. Ya, karena kita terapi ini yang harus kita lakukan itu sedikit demi sedikit, tidak bisa langsung jadi jos lagi, itu tidak bisa, karena ini sehubungan dengan mental seseorang itu bisa bangkit kalau ada support dari seseorang juga. Oke. Terus setelah burung tersebut terdengar ngeriwik, hendaknya di pagi hari itu diembun-embunkan atau diangin-anginkan. Durasinya jangan terlalu lama dulu. Misalnya kita lakukan dari jam 5 sampai dengan jam 6 atau jam 7. Itu tentunya peletakannya di tempat yang tidak banyak lalu lalang manusia. Ya, tujuan ini supaya dia itu terasa di alam bebas. Setelah tadi diterapi dengan cara yang dikerodong di tempat sepi, kemudian dia udah mulai ngeriwik. Nah, kemudian kita letakkan di tempat yang nyaman, lebih nyaman lagi, ya kan, bisa dikatakan begitu, lebih nyaman lagi. Bukan di tempat keramaian, tapi di tempat yang nyaman lagi, dengan suasana udara baru, dengan suasana hangatnya mentari. Tentunya itu akan membangkitkan kembali gairah hidupnya. Nah, itu kita berbicara dengan gairah hidupnya, karena mental itu ya berhubungan dengan gairah hidup. Lakukan hal ini secara berulang-ulang hingga kita mendengar bahwa burung yang kita milikin itu di saat pengangin-anginan atau pengembunan itu terdengar meriwik atau berbunyi. Nah, setelah itu udah mulai bangkit atau sudah mulai terlihat bahwa mentalnya mulai pulih. Nah, untuk terapi selanjutnya adalah terapi penguasaan wilayah, ya. Penguasa wilayah. Kita kembalikan dia menguasai wilayah di sekitar dia. Dengan cara bagaimana? Ya, lebih baik para sahabat pelihara burung yang gacor juga. Modal lagi beli burung. Minta duit sama bini kalau nggak dikasih ya. Terlalu. Ya, burung apa saja yang harus kita pelihara? Nah, ini perlu diperhatikan juga. Hendaknya kita pelihara burung-burung kecil, ya, burung kecil yang sifatnya fighter, yang membangkitkan dia itu untuk marah, ya, untuk marah. Burung apa saja yang bisa membangkitkan dia untuk marah? Seperti burung perenjak, ya, burung perenjak kepala merah itu, perenjak atas itu daya vektornya cukup tinggi, walaupun kecil-kecil tapi cabai rawit itu perlu digarisbawahin. Kemudian burung ciblek. Nah, ini burung ciblek juga kecil-kecil, cabai rawit juga. Mungkin itu cabai gede tapi rasa rawit, pedas suaranya, vektornya tinggi. Tapi itu semua harus kita pelihara burung yang gacor, bukan buat burung yang ganggu. Nanti diem-dieman. Terus boleh juga burung yang bawel, ya. Bawel itu dalam arti di sini ngeriwik. Nah, itu burung ngeriwik itu seperti burung pleci, ya, kolibri, ninja. Itu burung-burung yang bawel. Dengan suara ngeriwik-ngeriwiknya itu kadang membangkitkan burung ciblek itu bergetar suaranya. Iya, bergetar. Maksudnya buka suara untuk memancing burung-burung masing-masing itu, kemudian saling buka suara gitu. Nah, itu hendaknya itu burung kacernya diletakkan di sekeliling dia itu, supaya burung kacer itu juga bangkit vektornya. Wah, ini burung kecil. Wah, saya kan paling gede. Makanya burung kacer itu kembali lagi pulih mentalnya untuk dia bangkit sebagai penguasa lingkungan. Nah, itu saya rasa dilakukan secara rutin.
karena penguasaan lingkungan itu sangat penting sebelum kita coba di track untuk burung kacer dengan burung kacer yang lainnya. Saya rasa itu saja sahabat untuk pemulihan mental dulu, karena burung yang drop mental itu berhubungan sekali dengan kejiwaan. Jadi kita sebagai pemelihara atau kita sebagai pengasuh itu hendaknya kita fahamin karakter burung kacer kita sendiri. Ya, kita harus telaten untuk pemeliharaannya. Tentunya di saat sudah mulai vektor, kita berikan makanan misalnya dengan menggunakan tangan. Nah, ini merupakan salah satu yang cara jitu juga, bahwa kita itu bukan ancaman buat dia, bahwa kita itu juga bagian dari yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Oke, cukup segitu saja ulasan dari saya, sahabat Kicau Mania. Mudah-mudahan info ini bermanfaat buat kita semua sebagai pecinta burung, sebagai pemilik burung yang drop, yang mentalnya kalah, bisa bangkit kembali. Terima kasih. Nah, sampai ke Sleo nih, karena kita ini sebenarnya lagi ngopi sebentar ya. Ya, lagi ngopi. Terima kasih atas segala dukungannya dan sudah menonton video ini. Cukup sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis.